Meskipun sedang diringkus, pria itu terlihat tenang. Sampai dia ke tempat dia masih duduk santai menulis kaligrafi. Kemudian berjalan keluar dari mansion. Dengan tenang dia menyalakan rokoknya. Tidak lama kemudian, satu tangan tertembak. Tentara bayaran ini adalah bawahannya. Mereka dilengkapi dengan senjata yang terbaik. Polisi pun kewalahan dengan serangan mendadak ini. Akhirnya, banyak nyawa yang hilang. Pria itu bernama Mendang. Dia seorang pedagang terkenal, dan menjadi incaran polisi selama bertahun-tahun. Mendang tidak segan mengeluarkan uang untuk membayar rombongan tentara bayaran. Tujuan utamanya adalah membunuh seseorang bernama Lan Pong. Dia seorang perdana menteri. Tentara bayaran menganggap ini adalah tugas yang mudah. Jangan meremehkan orang Cina. Ketika kamu bertemu dengannya, maka kau akan tahu siapa lawanmu. Tak akan lama jenazah kalian akan dikuburkan. Setahu saya mereka hanya orang yang angkuh. Pong seorang yang sangat hebat. Dia seorang penembak jitu yang handal. Misinya menangkap penjahat licik, menangkap penyelundup narkoba bagaikan seekor hewan. Bersembunyi di balik tembok demi keamanan para sandera. Tim komandan memerintahkan untuk gencatan senjata. Tapi saat pemimpin melihat rekan satu timnya berbaring, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lalu menolak perintah atasan. Pemimpin sedang membidik untuk menemukan posisi terbaik. Dia membidik ke arah dinding. Kedua tembakan melubangi tembok itu. Pada tembakan ketiga peluru langsung mengenai kepala penjahat. Dia berhasil melakukan penyelamatan sandera. Tapi karena 3 tembakan itu, sang pemimpin menghadapi bencana besar. Karena penjahat utamanya adalah aku. Terkunci di sel isolasi, memberi hormat pada pemimpin peleton. Peleton Angkatan Darat China. Dia memimpin prajurit yang sangat elit. Hio Fan menggunakan sebotol anggur untuk menguji kesetiaannya. Aku memerintahkanmu untuk meminum alkohol ini. Aku tidak akan meminumnya. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Itulah alasanku menjadi tentara. Meski sudah 2 tahun aku tidak menyesali hal ini. Setelah itu pemimpin dinaikkan pangkatnya menjadi peleton prajurit. Peleton adalah orang andalan pasukan Cina. Upacara pengangkatan dimulai. Kendaraan lapis baja menembak dari segala arah, mengarahkannya ke wajah pemimpin. Dia tidak mengedipkan matanya, lalu menghadapi sang kapten. Pemimpin itu tak kenal takut. Keduanya saling berhadapan. Kau lulus ujian ini. Wakil kapten kemudian memukul dadanya karena senang. Hari berikutnya, Lan Pong harus menghadapi serangan di tambang lama. Dia disatukan dengan tim merah. Cian Serigala berada di tim biru. Misinya adalah menemukan markas tim merah. Saat penyergapan, dia menyadari sesuatu, bahwa dia tidak dapat mengungkap markas mereka dengan mudah. Ini kemungkinan besar adalah sebuah jebakan. Tapi pemimpin peleton tidak mempercayainya, lalu mengikuti teman satu timnya. Pemimpin dan 2 lainnya ada di luar perlindungan. Benar saja, saat mereka memasuki wilayah itu, tembakan diarahkan ke seluruh grup yang dikelilingi oleh tim merah. Ini adalah perangkap musuh. Saat ini, Lan Pong tidak sengaja melihat perangkat milik tim merah. Mereka dengan cepat menghampirinya, untuk mengetahui basis sebenarnya dari tim merah. Pemimpin bersembunyi di puncak pohon, lalu membidik dan menembak. 2 orang yang tersisa menaruh bahan peledak di bawah kendaraan. Setelah itu, bom itu bergema di seluruh pangkalan. Agar terhindar dari ancaman musuh, pemimpin mereka menyamar sebagai koki untuk menghindari kekacauan. Lan Pong menyadarinya dan langsung menembak padanya. Komandan tim merah dibunuh oleh peletonnya. Wakil kapten tim merah merasa tidak puas. Dia mengeluarkan perintah untuk menyerangnya. Pusatkan kekuatan dan cari pemimpinnya. Mereka harus bersembunyi di hutan dan lolos dari kejaran tim merah. Saat ini ada 2 anggota peleton sedang berlari. Di belakang mereka ada sekawanan serigala. Serigala pun mengaum. Setelah itu, kawanan serigala bergegas maju, seolah-olah mereka lapar selama bertahun-tahun. Tim dengan cepat melepaskan tembakan. Namun ini hanya latihan. Peluru yang mereka gunakan adalah peluru palsu. Mustahil bagi mereka untuk melawan. Tapi jumlah serigala terlalu banyak. Rekan satu tim pun diserang oleh serigala. Saat ini, Lan Pong melihat serigala itu mengaum. Dia berpikir bahwa untuk memenangkan musuh, dia harus melawan jenderalnya terlebih dahulu. Kemudian segera melawan serigala itu. Lan Pong memang pria pemberani. Dengan akurat dia menusuk bayonet tepat ke jantung serigala, lalu menurunkannya ke bawah tanah. Saat pemimpin serigala dikalahkan, serigala yang tersisa pun kabur.
Mereka sekali lagi menang. Tapi dalam perjalanan pulang, dia merasa seperti akan terjadi sesuatu. Lan Pong duduk di pinggir jalan dan melihat sekelilingnya. Tiba-tiba ranjau darat meledak di antara kerumunan, menyebabkan seluruh tim terlempar ke segala arah. Lan Pong bergegas mencari musuh. Dia tertembak, namun senjata di tangannya menghentikan peluru itu. Dia terkejut karena ada amunisi yang nyata. Ini bukanlah latihan. Lan Pong segera menghubungi kantor pusat. Tentara bayaran sedang menyelinap ke tempat latihan. Mereka datang untuk berurusan dengan Lan Pong. Saat sang letnan terhenti, dia dengan samar melihat seseorang menghampirinya, lalu meluncurkan peluru peringatan. Tak lama kemudian, tendangan kaki mengarah padanya. Letnan dikalahkan olehnya, dan akhirnya ditembak mati. Lan Pong ingin membalas dendam, tetapi dia ditembak oleh seorang pria bersenjata. Lan Pong mengambil ransel sebagai umpan untuk memancing tentara bayaran maju, lalu dengan cepat melompat dari pohon untuk menyerangnya. Tim bantuan pun tiba di tempat. Koli melihat situasinya tidak baik, dan memutuskan untuk pergi. Seorang tentara asing yang digeladi resik telah mati. Salah satu prajurit merasa bingung. Sebelum kejadian ini, dia merindukan keluarganya. Wakil kapten memberitahu Lan Pong tentang putrinya. Sudah 3 tahun dia belum bertemu dengannya. Tanpa diduga, hari ini dia meninggal dengan tragis. Lan Pong merasa sangat sedih. Pada pusat komando, tim manajemen berhasil menemukan Mendang. Mereka menggunakan semua trik untuk membalaskan dendam saudaranya. Tetapi diam-diam berdagang menyelundupkan senjata dari luar negeri. Untuk membelah perbatasan China, komando umum menggunakan helikopter untuk mengangkut lebih banyak amunisi. Jika kamu tidak menyentuhku, aku tidak akan menyentuh mereka. Sekali mereka menyerang, dia menghancurkan kawan kita. Lihatlah kawan kita meninggal. Katakan padaku apa maksud mereka. Surat pertempuran itu adalah provokasi. Musuh mungkin bisa melarikan diri dari Trung Quoc. Kini saya perintahkan kalian untuk mengambil kembali wilayah kita. Para prajurit mulai memeriksa barang bawaannya. Setiap orang melengkapi dirinya sendiri dengan senjata api, melepaskan lencana peleton, dan menggantinya dengan bendera negara. Mereka bersumpah dengan martabat seorang prajurit. Mereka berteriak, "Siap komandan. Ini adalah daerah perbatasan Cina. Milisi Cina hendak menumpahkan darah untuk melindungi dari serangan musuh." Saat pasukan sedang berjalan, kapten memerintahkan untuk berhenti. Dia menemukan ranjau dalam proses penyergapan serangan musuh. Memerintahkan seluruh tim untuk tetap tinggal di posisi mereka. Namun musuh meledakkan ranjau pada saat itu. Para tentara tidak dapat bereaksi tepat waktu. Banyak korban jiwa berjatuhan. Penembak jitu musuh menyerang tentara Cina. Namun mereka belum menyerah. Selama mereka datang untuk menyelamatkan seorang kawan, mereka rela ditembak dan dibunuh. Ini adalah strategi yang sering digunakan tentara asing. Rekan satu tim terus berjatuhan. Sang kapten memerintahkan tim untuk bertahan. Dia kemudian mengeluarkan senjatanya dan mencoba bunuh diri. "Kapten, jangan lakukan itu." Musuh melepaskan tembakan ke lengannya. "Apa yang kalian lakukan? Siapa yang membiarkanmu maju? Kalian berani menolak perintahku. Tidak ada yang diizinkan untuk maju." Kemudian kapten melepas topinya, dan meminta rekan satu timnya untuk menembaknya. Tetapi mereka tak tega untuk melakukannya. Namun Lan Pong dengan berani mengarahkan senjatanya pada sang kapten. Dia bukan berlaku kejam padanya. Tentu saja dia tidak gila. Dengan cerdik dia menembakkan peluru ke pohon di sebelah kapten. Tim yang bijaksana dengan cepat membantunya. Lalu pohon besar itu tumbang, dan memblokir garis pandang musuh. Dengan cepat seorang prajurit merangkak, dan berhasil menyelamatkan kapten, lalu segera menangani lukanya. Namun sang kapten enggan disentuh olehnya. Seorang prajurit yang berani, dan dengan hati yang jujur. Tapi penembak jitu musuh tetap menghalangi mereka. Lan Pong segera menaruh tasnya. Dia memutuskan untuk pergi berperang dengan tangan kosong. Berpacu dengan kecepatan peluru, dia bergerak dengan kecepatan angin. Peluru pun dihindari olehnya. Dengan metodenya, Lan Pong berhasil mengatasi serangan musuh. Kemudian dia melewati sebuah lubang besar. Dengan cepat dia menyerang musuh dari belakang. Dia pun menembak kepalanya. Tetapi pada saat yang sama, Lan Pong ditembak. Beruntung dia memakai rompi anti peluru, dan tidak tersisa luka di dirinya. Rekan satu tim muncul tepat waktu. Pihak musuh mulai mundur. Mereka memasang ranjau. Tentara yang lengah akan menginjak ranjau itu.
Lan Pong mengambil senjata rekan satu timnya, dan terus mengejar mereka. Pihak musuh menembaki ranjau itu. Namun dia tidak takut, perang yang dihadapi oleh prajurit peleton serigala. Dia harus menangkap mereka meskipun nyawa taruhannya. Lan Pong melompat sebelum bom itu meledak. Tapi sayangnya dia menginjak salah satu ranjau di sana. Dia hanya bisa terdiam. Dia tidak ingin ini menjadi yang terakhir. Arah ledakan itu bersudut 180 derajat. Jarak terpengaruh bom itu 30 meter persegi. Kerusakan 80%. Dan akan bersarang 100 potongan besi kecil. Tingkat keberhasilan untuk menjinakkan bom sangat kecil. Jika terkena ranjau ini, meskipun dai memindahkannya 5 cm, bom itu tetap bisa meledak. Dengan perhitungan itu, cukup untuk membuat tubuhnya pecah berkeping-keping. Semua orang berdiri di pusat komando dengan berkeringat. Lan Pong dengan hati-hati menggali tanah di sekitarnya. Lalu menarik nafasnya, kemudian melemparkan ranjau itu dan meledak. Semua orang mengira dia telah meninggal. Namun dia melompat ke dalam parit untuk menyelamatkan hidupnya. Hal tak terduga dikeluarkan dari mulut komandan. Apakah kamu memiliki seorang kekasih? Tidak punya tuan. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan tidak punya tuan. Lan Pong merasa senang, lalu segera bangkit, lalu melanjutkan pengejaran musuh. Saat mengejar mereka di perbatasan China, dia melihat Koli bersiap melintasi perbatasan untuk melarikan diri ke luar negeri. Lan Pong dengan cepat melepaskan tembakan dan membuatnya jatuh ke tanah. Koli bersembunyi di bawah serangan itu, lalu menyelinap melalui semak-semak. Keduanya saling menembak hingga amunisi mereka habis. Dia segera kabur tapi Lan Pong mengejarnya dengan cepat. Dia melompat dan menangkapnya. Mereka melancarkan serangan dengan tangan kosong. Karena menghadapi musuh yang lebih kuat, Lan Pong pun kewalahan. Jika kamu ingin melawanku, keluarkan segala kemampuanmu. Lan Pong lebih serius menghadapinya. Tendangan memutar dia keluarkan. Pertarungan belum berakhir. Kedudukan mereka berdua seri. Pisau itu hampir mengenai tubuh Lan Pong. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan pisau itu. Dan berbicara padanya, jika kau datang ke Cina, jangan berharap untuk keluar dari sini. Lan Pong dengan cepat memutar pisau itu untuk memotong tangannya. Setelah 2 hari dengan latihan dan pertempuran sebelumnya, kebugarannya mulai menurun. Pukulan itu menyebabkan Lan Pong jatuh. Dia memegang pisau di dekat lehernya, lalu merobek bendera Cina dari Lan Pong saat Lan Pong merasa putus asa. Dia segera memberontak padanya. Dia menggunakan kekuatannya untuk melepaskan jeratan Koli. Ini adalah balasan bagi mereka yang berani menghina daratan Cina. Setelah itu, staf medis segera membantu Lan Pong untuk membalut lukanya. Dia hanya bisa tersenyum. Kalian semua sangat bodoh. Bagaimana tentara Cina memiliki tato itu? Lan Pong menggunakan tangannya yang lain untuk membunuhnya. Dengan sigap, musuh yang menyamar itu menembaknya. Lan Pong menggunakan mayat musuh sebagai tameng, lalu menyerang dan membunuh setiap pengedar narkoba di sana. Min Et mencoba keluar dari perbatasan China. Lan Pong mengarahkan senjata ke arahnya, tapi senjatanya kehabisan amunisi. Lan Pong menerjang ke arah Mendang. Tentara bayaran datang untuk menyelamatkan Mendang. Lan Pong menendang bawahan Mendang dan menekan Mendang dengan kakinya. Meskipun tentara bayaran mengepungnya, Lan Pong menunjukkan keganasannya. Itu membuat pihak musuh tak berani untuk menembak. Tak lama kemudian pasukan pun tiba. Menghadapi pasukan yang begitu besar, tentara bayaran mengubah haluan mereka bagaikan kawanan kura-kura yang hendak bersembunyi, menunjukkan pada mereka bahwa tentara Cina adalah bangsa yang kuat. Setelah semuanya selesai, Lan Pong mendapatkan senyuman dari Hieu Fan yang cantik. Siapapun yang mengancam keamanan China, tentara Cina bertanggung jawab untuk menjaganya. Negara memiliki misi untuk menjaga perdamaian dan melindungi penduduknya. Terima kasih kepada tentara seperti mereka. Apakah kalian bercita-cita menjadi tentara seperti mereka, agar tetap mempertahankan perdamaian ini? Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.